مصطفى راشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العابدين يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن علومك إن اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Anak itu nerusin maudhu tuh. Nerusin maudhu atau kurban anaknya? Nerusin yang maudhu aja. Ya. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وافق بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in amma ba'd fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, para ketua DKM Musalla, wabil khusus ketua forum dari Forum Silaturahim Sebuah Gabungan Musalla Kelurahan Pancoran, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Al Munawwar beserta jajarannya, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Ya, di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai kembali kajian kitab Kifayatul Akhir yang biasa kita adakan setiap 1 bulan sekali, tepatnya setiap minggu keempat, yang beberapa waktu yang lalu untuk sementara kita tawakufkan karena datangnya bulan suci Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai kembali, ya, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kita ya beberapa bulan yang lalu sampai pembahasan tentang ya tidak diperbolehkannya menggunakan ya alat-alat atau bejana yang terbuat dari emas ataupun yang terbuat dari apa? Dari perak. Ya. Kalau buku yang kecil itu pada halaman 14. Ya, halaman 14 kita akan lanjutkan. Di sini ada beberapa ancaman ya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menggunakan ya bejana yang terbuat dari emas atau perak, baik itu digunakan untuk makan, baik itu digunakan untuk minum, dan insyaallah nanti juga ya hal-hal yang digunakan untuk apapun akan kita pelajari di sini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Baris ke-8 dari atas ya, dari bawah. Wa fi Muslim allazi yashrabu fi anihi al-dhahabi wal fiddah
innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam kitab Sahih Muslim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yashrabu fi anihi az-zahab wal fiddah." Ya, orang yang ya minum menggunakan, kalau orang minum biasanya pakai apa? Pakai gelas dah, ya. Menggunakan gelas yang terbuat baik itu dari emas ataupun perak, ya, tuh. Apa ancamannya? Innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Ya, sesungguhnya ya orang tersebut sedang apa? Ya, menyalakan api neraka di dalam apanya? Di dalam perutnya. Ya. Jadi kita nggak bisa bayangkan begitu keras ancaman yang diancam oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seorang muslim ataupun muslimah, ya, saat mereka minum menggunakan gelas ataupun bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, maka Nabi ancam orang tersebut berarti sedang apa? Menyalakan api neraka di dalam apanya? Di dalam perutnya sendiri. Ya, itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man syariba fi ina'i min zahabin aw fiddatin. Ya. Barang siapa yang minum fi ina'in, ya, dengan menggunakan bejana, ya, atau gelas yang terbuat dari apa? Az-zahab wal fiddah. Ya, baik itu yang terbuat dari emas ataupun perak, ya, yujarjiru fi batnihi, ya, nara min jahannam. Ya. Nah, orang tersebut kata Nabi berarti sedang apa itu? Seorang sedang menyalakan api neraka yang bergejolak di dalam apa? Di dalam perutnya sendiri. Ya, ini na'udzubillah. Ya, berarti itu suatu ancaman yang sangat besar yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekaya apapun kita, ketika kita Allah karuniakan harta yang melimpah, ya, harta yang banyak, saat kita minum, ya, bagi kita orang yang beriman enggak boleh kita minum menggunakan alat untuk kita minum yang terbuat dari apa? Dari emas ataupun dari perak, ya, itu. Qalahu An-Nawawi, ya. Berkata Imam Nawawi, wa fil aqlid hikayatul al-khilaf, ya, mengenai tentang adanya al-khilaf, yaitu perbedaan. Wa amman naru fayajuzu fiha ar-raf'u wan nasab. Ya. Nah, di sini mengenai, ya, cara membaca kata atau kalimat, ya, itu apa itu? Kalimat an-nar boleh dengan menggunakan ar-rafu, ya, artinya dibaca an-naru, ataupun boleh wan nasab dibaca an-naro. Ya. Jadi caranya ada dua, ya. Cara membaca kata atau kalimat dalam hadis yang tadi, ya. Tuh. Kayak di sini dikatakan tuh, ya, fi batnihi naro. Ya, itu yang pertama, ya, tuh. Nah, boleh juga kita baca apa? Dengan menggunakan ar-rafu, artinya berharokat apa? Dhammah. Berarti dibaca apa? An-naru, ya, itu boleh dua-duanya itu. Wan nasbu huwa sahih. Ya, akan tetapi, ya, dengan menggunakan nasab atau fathah, ya, itu asah, itu lebih benar. Ya, meskipun boleh dengan menggunakan, ya, ar-rafu atau dhammah,
Tapi kata ulama ya mengatakan membaca dengan menasabkan huruf ra dalam kata ya an-nar itu lebih apa? Lebih benar. Ya, itu ketimbang ra-nya itu dibaca dengan apa? Marfu atau berharokat dhammah ya. Tuh. Wa ma'nahu ya, sehingga ketika ya an-nara itu dibaca dengan nasab mengandung arti apa? An-nasyariba ya, sesungguhnya orang yang minum ya, ai minum dengan menggunakan alat yang terbuat dari emas ataupun perak, berarti apa? Yulqan nar fi batnihi ya, berarti orang itu sedang apa? Ya, menyalakan api neraka di mana? Fi batnihi ya, di dalam perutnya sendiri. Yatajarra'u mutatabi yasma'u lahu jarjarah ya, sehingga tuh ya api yang dia nyalakan di dalam perutnya itu yatajarjar ya, istilah bahasa kita itu bergolak ya. Arti bergolak itu ada suara yang keluar dari apa itu ya, dari perutnya sampai saat kita lagi dalam keadaan kondisi lapar contohnya ya. Kita kalau lagi lapar banget tuh perut kan nyanyi. Ya. Nyanyi tuh perut. Ya, apalagi kita lagi puasa udah mulai siang, tuh perut udah mulai ngapain tuh? Nyanyi tuh gruk 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 gitu. Ya. Nah, ungkapan seseorang yang ya sedang menyalakan api neraka dalam perut itu diibaratkan seperti itu tuh. Ya, adanya suara yang timbul dari apa? Dari perut mereka apabila seorang itu minum menggunakan bejana yang terbuat dari apa? Emas ataupun perak. Ya. Alhamdulillah nih gelasnya terbuat dari apa nih? Dari kaca, bukan dari emas ya. Atau dari perak ya kayak ya. Gelasnya ini bukan dari perak atau emas ini. Ya. Alhamdulillah, berarti ini boleh ini. Ya. Kalau emas makanya janganlah ya kita menggunakan alat yang terbuat dari emas untuk kita apa? Kita minum ya. Wa hiya as-sautut taradduduhu fi halqihi ya. Tuh, dan juga suaranya itu akan kedengaran at-taraddud fi halqihi ya. Yang apa tuh? Ya, istilah taraddud itu ya berulang kali ya fi halqihi, di dalam apa itu? Tenggorokannya ya. Bisa jadi itu ya kayak orang lagi minum lah ya, minum kan minum air tuh bunyi apa tuh? Guluguk 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 gitu tuh ya. Nah, itu diibaratkan seperti itu juga tuh ya, bagi orang yang apa ya, ya minum menggunakan alat yang terbuat dari emas ataupun perak ya tuh. Wa ala riwayatir raf'u takunun nar fa'ilatun ya. Nah, kalau roknya itu dalam kata atau kalimat nar ya menggunakan harokat dhammah, maka menjadi apa tuh? I'rabnya menjadi fa'il. Ya. Kalau ada fa'il berarti ada apa dong? Ada fiilnya. Ya. Kan kalau susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu ya, yang paling gampang itu ada apa ya? Ada fiil, ada fa'il, ada apa ya? Ada maf'ul. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya, tuh. Seperti kata apa tuh? Doroba Zaidun amron, kan begitu. Ya. Doroba ya fi'lun madin, ya mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi, kan begitu. Ya, tuh. Zaidun fa'ilun. Ya. Nah, yang menunjukkan kalau Zaid ini merupakan fa'il tandanya mana? Ya, marfu'un ya, harokat ya, huruf akhirnya itu berbaris apa? Dhammah ya. Maka dikatakan wa alamatu rabbihi dhammatun zahiratun fi akhirih
Ya. Nah, amron udah menjadi apa nih? Ya, maf'ulun bih. Ya. Apa tandanya kalau dia maf'ul? Wa alamatu nasbihi apa tuh? Fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, itu secara susunan dalam konteks bahasa Arab dalam ilmu nahwunya itu. Ya. Nah, ini makanya tadi dikatakan dalam kalimat atau kata nar boleh kita menggunakan ya harokat fathah an-naro atau boleh menggunakan apa ya? Ar-rafu atau berharokat dhammah. Ya, itu. Tinggal kita mau baca seperti apa boleh kedua-duanya itu ya. Wa makna annan nara tusawwid fi jawfihi ya sehingga mengandung arti ya bahwasanya api ya yang ada di dalam perut orang tersebut itu tusawwid. Apa tusawwid? Sawit itu artinya mengeluarkan suara ya seperti tadi ibarat orang lagi lapar dan kalau dia lagi di tenggorokan ya berarti orang lagi ngapain? Negak air atau minum lagi kedang hausnya itu kan ada bunyi glogok ya kan glogok glogok. Nah itu seperti itu tuh ya tuh. Afanallahu taala minha ya semoga Allah Subhanahu wa taala apa ya melindungi kita atau memaafkan kita dari segala apa tuh perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi. Mudah-mudahan jangan sampai kita minum pakai alat yang terbuat dari apa? Dari emas ataupun yang terbuat dari perak. Ya, tuh. Qala An-Nawawi fi Syarh Muslim. Ya, Imam Nawawi berkata di dalam ya kitab Syarah Muslim. Qala ashabuna ya berkata para pengikut kami in aqadal ijma' ala tahrimil akli wasyurbi ya bahwasanya haram ya menggunakan alat yang terbuat dari emas ya itu baik digunakan untuk makan ataupun untuk apa? Untuk minum. Ya, jadi bukan hanya minum, makan juga enggak boleh. Ya, orang makan pakai piring, piringnya dari apa? Dari emas, ya. Tapi kalau yang pakai warna emas boleh gak? Emas-emasan itu boleh gak? Ya boleh, bukan emas beneran. Ya, seperti yang dijual tuh kalau orang pulang umroh, pulang haji. Ya, beli teko, tuh orang pulang umroh keren banget beli teko dari emas. Ya, bukan emas tuh, Mas, saya bilang. Ya, itu warnanya memang warna seperti apa? Seperti emas, ya. Beli satu paket tuh teko sama gelas-gelasnya dari emas semua tuh. Ya, keren banget Haji Roni pulang umroh kemarin beli teko, ame beli apa tuh semua dari apa? Dari emas. Nah, kalau itu bukan emas itu. Ya, itu berarti apa? Warna seperti emas, ya. Banyak tuh dijual di kita juga ada itu, ya. Tuh. Baik. Wasairil isti'mal fi ina'i dhahab au fiddah. Ya, tuh. Bahkan ya, dalam penggunaan untuk apa aja, bukan hanya sekedar untuk minum atau untuk makan saja. Dalam hal apapun enggak boleh. Ya. Itu alat kita guna yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Ya. Contohnya lagi ya, bapak-bapak orang kaya atau bapak-bapak punya bini mertua orang kaya ya lebaran nyiapin buahan tempat buahnya dari emas boleh gak? Sama nggak boleh juga ya itu nggak boleh kenapa? Karena sairil isti'mal ya tuh dalam bentuk penggunaan apapun saja itu nggak boleh akan tetapi di sini zahaba ya akan tetapi di sini illa ma haka ala Daud ya terkecuali ya ada satu pendapat yang dikeluarkan oleh Daud ya Daud di sini adalah Daud Az-Zahiri ya beliau adalah salah seorang pengikut daripada mazhab Imam siapa Imam Syafi'i ya memang dalam berbagai pendapat ya Daud Az-Zahiri ini kalau kita belajar fikih muqaran ya fikih perbandingan terkesan nih Daud Zahiri ini
ya salah seorang ulama pengikut Syafi'i yang agak sedikit apa ya kalau kita bilang gitu. Ya, aneh sedikit lah. Ya, salah satu contohnya saya sebutkan. Ya, Daud Az-Zahiri berpendapat ya, ketika seorang laki-laki ya, dia sudah meminang atau melamar seorang perempuan, kata Daud Az-Zahiri nih, ya, kata Imam Daud Az-Zahiri, itu laki atau perempuan boleh ngelihat apaannya aja kecuali kemaluan. Coba, ya. Agak sedikit nyeleneh ya. Jadi perempuan yang udah dilamar atau laki yang udah ngelamar, ya, itu keduanya tuh boleh ngelihat apanya aja kecuali kemaluan. Berarti yang lainnya boleh dong. Ya, ini menurut Daud Az-Zahiri. Ya, maka tadi saya katakan agak sedikit apa? Ya, nyeleneh. Loh, alasannya kenapa? Ya kan seorang laki-laki itu ketika dia sudah meminang seorang perempuan, berarti dia sudah apa ya? Separuh akad. Ya kan? Separuh apa? Perjalanan dia itu untuk melangkah ke jenjang apa? Pernikahan. Ya, ibarat kata Pak, kita pengen beli kendaraan second atau apapun barang lah. Ya, ketika kita beli itu barang, kita nggak bak duit. Ya, yang cukup. Ya, kata itu penjual, boleh ente bawa tuh kendaraan, tapi harus ninggalin apa? Jaminan. Paling enggak uang DP sekian juta. Kalau lo tinggalin boleh lo bawa. Kalau enggak jangan coba-coba lo bawa. Ya, karena ada apanya? Ada aturannya. Nah, itu salah satu contoh saja. Ya. Nah, di sini Daud Az-Zahiri beliau mengatakan wa qaulun qadimun lisyafi'i. Ya, yang dia ambil itu pendapatnya dari pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat yang qadim. Ya, apa itu pendapat yang qadim? Qadim artinya pendapat mazhab Imam Syafi'i yang lama. Ya, karena kan Imam Syafi'i dalam mengeluarkan pendapat itu ada dua. Ada qaulun qadim wa qaulun jadid. Ada pendapat yang lama, ya, yang lama artinya saat itu Imam Syafi'i masih berada di negeri Irak. Ya, kan perjalanan ulama-ulama dulu tuh Bapak sekalian dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan dakwah, ya, enggak kayak kita sekarang. Ya, mereka tuh melanglang buana, ya, dari satu negeri ke negeri-negeri yang lain. Ya, tuh sehingga ya Imam Syafi'i saja ini, beliau seorang imam mazhab, ketika beliau sedang berada di negeri Irak, ya, itu ada pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, itu pendapat beliau dikatakan qaulun qadimun. Ya, pendapat yang apa ya? Yang lama, ya. Nah, ada juga pendapat yang jadid. Apa itu jadid? Pendapat yang baru. Ya, kapan itu? Pendapat yang baru ketika Imam Syafi'i sudah berada di mana? Di Mesir. Ya, makanya beliau ya sampai akhir hayatnya meninggal di mana? Di Mesir dan dimakamkan di kota di apa? Di negeri Mesir itu. Ya, itu. Apa hukumnya? Kata Daud Zahiri yang dia ngambil dari pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Kata beliau innahu yukrah. Ya, tuh. Menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun dari perak buat makan kek, buat minum kek atau untuk apapun itu hukumnya belum sampai haram. Ya, belum sampai apa ya? Belum sampai haram. Kalau haram kan kata ya ulama fikih menjelaskan yang namanya haram itu ma yu'aqabu bi fi'lihi. Ya, perbuatan yang apabila dikerjakan dapat dosa, ya, wa yusabu bi tarkihi. Ya, dan mendapatkan pahala kalau apa itu? Kalau dia meninggalkan perbuatan haram itu. Ya. Nah, kalau yang namanya makruh, ya, makruh ini ya dia belum mencapai kepada kedudukan yang hukumnya haram, artinya enggak dosa juga kalau dia ngelakuin perbuatan itu. Tapi kalau ditinggalin dapat apa nih? Dapat pahala. Ya, tuh. Dikerjain hanya sekedar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh Pak. Jadi ibarat kita punya bini kan enggak semua bini kita demen sama lagu kita, Pak.
Ya, ada seorang istri nggak suka ketika seorang suami kerjaannya molor tiap hari. Ya, tidur setiap hari itu, nggak kerja, nggak pantasir fil nggak bertebaran di muka bumi. Tuh kan bini yang begitu tuh ngelihat laki kayak gitu jadi apa itu? Pegel, enek, ya, gedek tuh. Sama, nggak enak kita dibenci sama bini aja kagak enak, Pak. Apalagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk amal-amal atau perbuatan yang makruh ini, Pak, kita harus mencontoh seperti para ulama salafus saleh. Mereka-mereka tuh orang-orang soleh zaman dulu, jangankan mereka itu mengerjakan suatu yang haram, ya, untuk mengerjakan sesuatu yang makruh saja, ya, mereka enggak mau, ya, mereka jauhin sejauh-jauhnya. Kenapa? Enggak enak dibenci sama Allah, ya, karena kalau dibenci sama Allah, naudzubillah min dzalik tuh, ya. Baik. Wal muhaqqiqun la yata'adduna bi khilafi Daud. Ya, tuh. Wal muhaqqiqun artinya ya, para ulama fikih nih yang meneliti tentang pendapat yang dikeluarkan oleh Daud tadi, ya. Tuh apa tuh? La yata'addun, ya. Mengenai pendapat yang agak sedikit beda, tidak menghiraukan apa yang dikeluarkan pendapat tadi oleh siapa? Oleh Daud. Artinya mereka udah tahu, ya. Daud Az-Zahiri memang orangnya rada-rada katanya. Cuman enggak disebutin aja di sini. Ya, cuma dengan ungkapan itu, ya, al-muhaqqiq la yata'adduna bi khilafi Daud. Ya, enggak menghiraukanlah tentang adanya perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Daud Az-Zahiri. Ya, tuh. Wa kalamu Syafi'i muawwalun, ya, tentang pendapat Imam Syafi'i yang mana itu? Yang awal tuh, atau pendapat Imam Syafi'i yang mana? Yang qadim, ya, yang terdahulu, ya. Kama qalahu sahibut takrib, ya, sebagaimana diucapkan atau dikatakan oleh sahibut takrib, pengarang kitab At-Takrib, ya. Ma'a anna Syafi'i, ya, raja'a an hadzal qadim, sekalipun Imam Syafi'i itu memang, ya, dia menarik, ya, artinya dia membatalkan pendapat yang qadimnya tadi yang mengatakan kalau, ya, minum atau makan dan lainnya menggunakan alat yang terbuat dari emas atau perak. Kata Imam Syafi'i, gua udah tarik tuh pendapat, ya, istilah kata bi ilgha'i hadzal qaul. Ya, apa tuh ilgha? Dibatalkan nih pendapat. Ya. Nah, kalau udah ditarik berarti kan apa? Imam Syafi'i mengetahui kalau pendapat itu adalah apa ya? Salah. Ya, itu. Baik. Fahamala annal ijma, ya, mun'aqidun, ya, ala tahrimi istimali ina'iz zahab wal fiddah, ya, fil akli wasyurbi wat taharati, ya, tuh. Maka menjadi ijma, kesepakatan para ulama, ya, mereka menjelaskan bahwasanya apa? Haram menggunakan, ya, alat-alat yang terbuat dari emas ataupun perak, ya, ya, untuk apa? Fil akli, baik itu untuk makan, ya, wasyurbi ataupun untuk apa? Untuk dia minum, wat taharati, dan juga untuk apa? Dia bersuci. Ya. Kali orang Al-Munawwar ada yang punya ember atau bak dari emas? Ada enggak? Ya. Punya ember atau bak dari emas, dipakai wudhu situ tuh. Keren. Ya, tetap enggak boleh. Ya, atau dia wudhu, ya, dengan keterbatasan air yang ada, air itu ditaruh di botol atau pakai gelas, tapi gelasnya dari emas buat bersuci, boleh gak? Tetap nggak boleh. Bukan saja untuk makan, bukan saja untuk minum, tapi untuk taharah juga tidak direkomendasikan dalam syariat Islam, ya, itu. Wal aqlu bimal aqatin min ahadima, ya, bahkan kita makan, ya,
menggunakan sendok yang terbuat dari tadi itu, baik emas atau perak juga enggak boleh. Ya, tuh. Sendoknya dari emas, piringnya plastik, tapi sendoknya dari emas atau dari perak, tetap enggak boleh. Ya, bimil akoh tuh, ya, enggak boleh juga. Tuh. Wat tabakhur bimabkharah minhuma. Ya, tabakhur itu arti tempat apa itu? Tempat dupa. Ya, biasanya kan kalau ada pengajian itu ada apa namanya itu? Bukhur. Ya, bukhur taruh di tempatnya tuh. Ya, tempat bukhur itu terbuat dari emas atau perak, nggak boleh juga. Ya, yang sayang banget. Ya, tempat bukhur ya ditaruh buat tempat apa? Ya, taruhnya terbuat dari emas, dijadiin tempat bakaran, sayang banget kan begitu. Ya, hah? Ya, kalau orang kita bilang tempat setanggi lah. Ya, tuh, tempat orang-orang naruh wangian itu, ya. Di atasnya kan ada apanya tuh? Ada bukhurnya itu. Ya, itu. Terbuat dari emas itu pun tidak boleh. Wa jami'u wujuhul isti'mal. Ya, bahkan dalam bentuk semua penggunaan apa aja hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, tuh, enggak boleh digunakan untuk alat-alat apapun, alat yang terbuat dari apa? Dari emas ataupun perak, ya. Wa minha al-makhal, ya. Begitu juga ya, alat yang terbuat dari emas atau perak untuk al-makhal, tempat kita naruhin celak mata, sifat mata. Ya, al-makhal itu tempat sifat mata kan? Ya kan? Kalau orang dulu kan tuh naruh sifat mata tempatnya kayak apa tuh? Kayak emas tapi bukan emas. Ya. Warnanya kuning juga. Tapi sekarang udah jarang ya pakai ituan ya. Karena sekarang udah banyak yang apa itu lebih praktis pakai apaan? Pakai potlot. Ya, pakai pensil ya kan? Itu, yang pakai alat itu yang dicelupin gini. Tuh, itu udah agak langka sedikit zaman sekarang. Ya, nah itu pun juga nggak boleh Bapak sekalian. Ya, sekalipun itu hanya digunakan al-makhal, digunakan untuk tempat menyimpan apa? Menyimpan sifat mate. Ya, itu. Baik. Wal mail wazarq al-ghaliyah, ya, atau tempat menyimpan apa itu? Ya, surat-surat ya atau file-file yang berharga. Ya, mentang-mentang kita punya tanah seabrek-abrek, sertifikatnya, alatnya itu sampulnya terbuat dari apa? Dari emas. Lu ilah kaya banget. Ya, tanah gue banyak. Ya, biarin aja. Hah? Barang berharga, ya. Tempat nyimpennya juga harus tempat yang berharga, nggak perlu. Ya. Jangan itu, nggak boleh. Tuh, ya, tuh. Sawaul ina as-saghir wal kabir. Ya, baik alat yang kita gunakan itu ya, alat yang kecil ataupun alat yang besar. Enggak boleh kalau terbuat dari emas ataupun dari perak, ya. Kalau ada orang laki ngerokok kaung, asbaknya dari emas. Enggak pas ngerokoknya aja kaung, asbaknya dari emas, belagu banget. Ya, kecil itu kan asbak kecil tuh. Ya, atau pakai korek api Zippo yang terbuat dari apa? Dari emas juga enggak boleh. Ya, ke dalam bentuk apapun lah tidak direkomendasikan, bahkan dihukumkan haram ketika kita menggunakan alat itu dari apa ya? Dari emas ataupun dari perak, ya. Tuh, baik. Wa yusdawa fit tahrimir rajul wal mar'ah bila khilaf. Ya, tentang haramnya ya menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas atau perak itu enggak ada beda. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mau laki kek, mau perempuan kek, kalau makan minum enggak boleh dari emas tuh alatnya. Ya. Nah, bedanya di sini kata muallif ya, dikatakan nanti itu ya, wa innama farqun bainar rajuli wal mar'ah fit tahalli liqasdi zinatin nisa lizauji wasayyid. Bedanya kalau perempuan itu pakai emas boleh hukumnya. Kenapa? Karena perempuan itu dia biasa ngapain? Berhias. Kalau bahasa kita dandan.
Ya, dia dandan itu di rumah pakai emas buat siapanya? Lizauj, buat suaminya. Ya, Pak. Tapi kalau orang perempuan sekarang pakai emas kapan? Kondangan pakai emas bererot sini. Ya kan? Kanan kiri semua jari pakai emas. Dari kelingking sampai jempol. Ya enggak sekalian lehernya kaki juga pakai emas itu. Ya, padahal seseorang perempuan atau istri itu dia berhias secantik apapun harus apa? Untuk suami. Ya. Ya memang Pak, yang namanya seorang perempuan itu kan identik pengen dilihat. Ya. Perempuan itu pasti pengen dilihat. Tapi kalau laki-laki pengen ngapain? Pengen ngelihat. Ya. Laki-laki itu seganteng apapun pasti pengen ngapain? Pengen ngelihat. Ya, tuh. Perempuan sejelek apapun pengen diapain? Pengen dilihat. Iya, makanya sedemikian rupa dia ngapain? Menghias dirinya. Ya, tuh. Padahal hiasan yang dia lakukan ketika seorang wanita sudah menikah itu untuk siapa? Untuk suami atau kalau dia seorang budak li sayyidihi, buat apanya itu? Tuannya. Ya, tuh, bukan buat siapa? Bukan buat yang lain-lain, ya. Tuh, baik. Wa yukhramu isti'malu ma'ul wad wal adhan fi qamakimid zahab wal fiddah. Ya, begitu pula diharamkan hukumnya apa tuh? Isti'malu ma'ul wad. Ya, menggunakan apa ya? Air mawar. Ya, yang disimpan tuh air mawar itu ya dengan menggunakan alat yang terbuat dari apa? Dari emas ataupun perak. Ya, itu orang tua gue orang kaya nih, ya beli air mawar pindahin ganti dari botol biasa ke botol emas, ya nggak boleh tuh digunain juga tuh airnya tuh, ya meskipun itu hanya sekedar apa itu air ma mawar itu nggak boleh, ya wal adhan so juga itu untuk apa, ya untuk adhan dahan itu kalau gitu untuk ya untuk kita berhias tuh juga tidak direkomendasikan fi qamakimiz zahab wal fiddah baik itu yang terbuat dari apa emas ataupun dari perak ya. Nah Bapak sekalian saya kira cukup dulu sampai di sini, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, kemudian kita amalkan, setelah kita amalkan kemudian kita ajarkan kepada orang yang belum tahu. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.